We are at Kretek Museum in Kudus. We are literally looking at the museum. Yeah. It's really quiet. Mungkin karena ini weekdays and working hours. But there are some people here. Ibu-ibu. Yeah, ibu-ibu. Probably. Like line dance club. And there are also some food stalls. Yeah, some people are hanging out there. Yeah. Okay. Hari ini kita mau bahas tentang film yang barusan kita tonton 2 hari yang lalu. Iya, udah 2 hari ya? Udah. Saya kayak baru kemarin. Rasanya udah kayak bulan lalu. Judulnya adalah Obsession. Okay, jadi, kita nonton ini tuh bukan karena ini viral, terus habis itu kita nonton tuh enggak ya. Kita iseng buka MTix, ada yang seru, lihat trailernya, terus yaudah ini aja gitu. And apparently this movie is like going viral, like everyone talks about it on social media. Terus baru tahu kalau itu viral. I think that's better, karena kalau viral terus nonton tuh kayak not my type, not my thing, tapi ya gitu. Ya gitu. Okay, genre-nya kita juga awalnya nggak tahu, kirain cuma trailer horror. Ternyata the least favorite genre that I like, which is horror comedy. Horror comedy. Romance horror comedy gitu. Ada romance-nya juga ya? A little. I guess. Okay. Yeah, I didn't know that. I thought it was just horror, you know. Jadi pas nonton itu kayak agak aneh. Ih, kok gini sih gitu. Because I was like kind of, I thought it was like a serious horror movie, you know. Aku juga gitu. Kayak bakal menyampaikan pesan, yang apa ya, yang bener bakal selamat or something gitu. But yeah, makes sense. The fact that I know later on bahwa itu horror comedy made it make more sense and more enjoyable to me. Pertama kita akan bahas adegan yang nggak bisa move on. Kira-kira adegan mana yang kamu sampai sekarang belum bisa move on dari film Obsession? Apa ya? Banyak sih, tapi mostly aku lebih ke worried. Can you handle this? Gitu. So there are a few. Pertama pas si ceweknya itu kayak berdiri or something, kayaknya seharian nungguin si cowok itu. Terus kayak let's call the cewek is Nikki. Ya, namanya Nikki ya. The character name. Yang cowok adalah? Kok lupa ya? Baron. Aslinya kan Baron ya. Panggil Baron. Paxton nggak sih? Pokoknya kita panggil aja Bear ya. Ya. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua pas siapa ya? Sarah atau siapa tuh namanya? Yang kayak Asian. Itu yang pas itu di spoiler ya ini ya. Pas itulah pokoknya dibunuh itu. Dan juga scene berikutnya yang ada mayatnya Sarah dibuat mainan sama si Nikki itu. Terus kayaknya itu sih yang wow, that was too much. Kalau overall itunya ya, maksudnya visualnya gitu. How about you? Aku masih merinding sih sumpah. Fun fact, pas tiba-tiba yang di scene di dalam mobil Sarah dibunuh itu tuh aku teriak. Alright, yeah. Aku teriak, aku kaget. I didn't even notice because it was just like the scene was shocking. Yeah, the scene was shocking. Dan pada saat itu tuh emang aku udah ngerasa feeling aduh. Aku tuh udah kayak some scenes itu kan beberapa detik ya. Aku tuh selalu ada kayak apa ya? Habis ini jangan-jangan gitu. Habis ini jangan-jangan gitu. Soalnya tuh menurut aku yang paling mencurigakan ketika nonton film semacam itu, horor kayak gitu tuh scene yang terlalu tenang kayak gitu. Entah audionya, back soundnya itu tuh kayak mengalu pelan-pelan atau sama sekali nggak ada back soundnya. Itu tuh aku udah wah ini pasti bisa ada jump scare. Meskipun aku udah prepare bahwa akan ada jump scare, tapi aku terbawa oleh suasana mereka berdua antara Sarah dan Bear pas lagi ngobrol di mobil kayak gitu. Tentang like how close they were kayak gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba jeder gitu, enggak, tapi kayak oke, aku tahu habis ini pasti bakal ada something yang very shocking.
Tapi kayak aku jadi lupa karena mendengarkan conversation mereka. Kayak I guess the director lets us let's our guards down. Let's our guards down. Itu kalau menurut aku adegan yang nggak bisa move on, sama sih itu. Nggak bisa aku kayak shocking. Iya, very shocking. Udah sih itu sama. Terus kalau menurut kamu kalau kamu jadi editor atau kamu jadi director, ada adegan yang mau kamu perpanjang atau kamu potong atau mau kamu hilangin nggak? Apa ya? Kalau diperpanjang, dikurangin atau apa? Kayaknya nggak terlalu sih. I think editingnya ya I quite like it. Ada beberapa bagian yang nggak aku notice di awal karena belum terbiasa ya. Kayak dia lagi ngomongin apa gitu, terus langsung jump ke hal yang dia omongin gitu. Misalkan kayak tapi kayak itu ya, maksudnya unexpected gitu. Soalnya di scene sebelumnya kayak panjang, itu nggak gerak-gerak, tapi terus di scene berikutnya tiba-tiba loncat langsung ke rumahnya si Bear kayak gitu misal. So it's kind of fun in that way. I like editing yang kayak gitu soalnya jadi it's not boring gitu. Kayak it breaks our expectation gitu. Kayak yang normalnya ini ekspektasinya biasanya dia panjang-panjang gitu, tiba-tiba loncat kayak gitu. Kalau itunya enggak sih, editing. Mungkin lebih ke itu sih. I am apa ya? I like the actors. Actually like I guess all of them sih kayak I don't know any of them. It looks like they're like not that popular of actors. Tapi kayak apa ya? Kayak pas aja dengan karakternya masing-masing gitu. Misalkan Bear yang kayak dia emang kelihatan sangat indecisive, nggak bisa tegas, kind of pengecut ya nggak sih? Nah, itu ditunjukkan dari awal scene ya? Iya, dari awal banget. Mulai dari apa dia mengekspresikan, mau mengungkapkan perasaannya kepada Nikki gitu. Itu kelihatan kan bahwa dia nggak kurang bernyali gitu. Tapi pas ketika nggak di scene yang membutuhkan nyali pun dia kelihatan bahwasanya oke lah dia memang anaknya agak manja gimana kalau gitu. Kita agak depan gitu yang kayak it's kind of awkward, like mepet banget kayak agak manja gitu si Bear-nya. Kayak bahasa tubuhnya itu emang kayak orang yang nggak tegas, agak manja. Aku penasaran apakah itu realnya dia kayak gitu atau itu kayak ini aktornya ya? Aktornya. Apakah dia acting ya? I guess ada sih aktor yang kayak gitu, kayak tiap role dia benar-benar berubah gitu ya. Tapi banyak juga aktor yang memang realnya kayak mostly dia kayak gitu, jadi kayak enggak ya dia acting tapi enggak yang harus kayak mengubah karakternya, identitasnya sepenuhnya gitu. But either way it was I guess good casting gitu kan. Kalau memang dipilihkan orang yang mungkin bahasa tubuhnya sesuai dengan karakternya si karakter di film itu gitu. Itu yang Darren. Terus juga dia kayak apa ya, dia manja gitu sih, tapi kadang kayak kelihatan ekspresinya kayak orang yang tulus gitu, kadang juga kayak keluar gitunya, atau kayak yang emang vulnerable kayak gitu. So it was apa ya, I guess enjoyable in that regard. Terus yang Nikki aku completely itu sih. I completely forgot that it's like an actor acting, soalnya kayak apa ya, yang pas dia berubah jadi aneh jahat itu, kan dia emang itu ya not being herself ya, tapi kayak ya kelihatan kayak ada awkwardnya, terus ada kayak perubahan emosi, perubahan ekspresi yang nggak masuk akal kayak gitu. That's insane. Yeah, it's kind of insane. Tapi kayak it fits with the whole vibe gitu, bahwa dia kayak sedang I don't know, like mungkin kayak kerasukan or something. Tapi nggak digambarkan sebagai kerasukan ya, cuman dia emang it's just someone else gitu, someone else just in the same body. Kayak gitu sih. Dan semua yang kamu ceritakan itu benar, dan aku ngerasa itu lebih disupport dengan background yang super disturbing. Kayak aku ngerasa audionya, backgroundnya itu benar-benar disturbing. Itu kayak film apa ya, yang nadanya naik kayak gitu loh. I don't know what is it called.
Tapi pas suaranya lagi romance itu, kamu notice nggak sih back soundnya tuh kayak bener-bener kayak romance theme song kayak gitu. Tapi kadang-kadang juga back soundnya bener-bener gak ada sama sekali. Atau yang tiba-tiba back soundnya itu tuh kayak udah nunjukin bahwa something happen. Tapi di PHP juga ada mau something happen, tapi back soundnya tuh juga apa ya, romantis kayak gitu loh. Jadi kayak aku dicampur adukkan di sana. Jadi semua itu kombinasi, mulai dari cast-nya, editornya, terus habis itu back sound-nya, dan pengambilan footage-nya itu apa ya? Aku merasa kayak terlalu backlight gitu. Jadi inget nggak pas conversation Bear sama Nicky di rumah? Entah kenapa Bear tuh kelihatan mukanya ya, meskipun gelap tapi tetap kelihatan mukanya ya. Tapi kalau misalnya Nicky itu bener-bener total backlight kayak gitu loh. Tapi itu bukan sesuatu yang nggak sengaja kayak gitu. Nggak sengaja. Itu mengganggu, tapi itu emang sengaja digituin. Dan setiap Nicky yang ngomong tuh kayak di dark, emang gelap gitu loh scene-nya. Pas dia diliatin pada saat Bear tidur, kan tiba-tiba Nicky bangun ya. Dan dia udah di pojokan gitu kan. Nah, itu kan pojokannya juga gelap kan. I barely see Nicky, dia di mana sebenarnya, and that's so creepy, like. Yeah, right. Oh my god, itu benar-benar soundtrack yang bagus banget dari awal sampai akhir, romantis, ada yang happy, ada yang sedih, ada yang kind of funny, but I don't find it funny. Kayak there was someone in the cinema yang kayak ketawa-ketawa, aduh kenapa sih itu ketawa-ketawa, padahal itu kayak nggak harus diketawain, tapi kayak oke, aku harus mencari sisi lucunya. Ya kadang lucu sih, tapi kayak ketawaku kalau ngelihat sesuatu yang kayak gitu tuh gitu. Ya, it's nice. Apa yang aku notice adalah dia itu aspek rasionya tuh nggak lebar. Jadi kayak tinggi, kayak video YouTube or something gitu. Nggak tahu apakah emang sengaja kayak gitu, apakah lagi ada masalah di sinemanya. Tapi kayaknya emang harusnya gitu kali ya, emang kayak gitu ya. So it was unique I guess. Biasanya kayak kalau nonton film lebar gitu, tapi dia kayak agak tinggi, lebih tinggi. Itu layarnya kan kayak kanan kirinya kayak emang enggak sisa gitu ya. Oke, let's talk about the plot hole. Plot hole itu adalah hal yang nggak masuk akal, tapi somehow nggak ganggu. Apa? Kalau kamu ada nggak? Kalau aku nggak plot hole sih yang aku notice. Aku mungkin lebih ke apa ya? Kayak ada elemen-elemen tertentu yang I wish lebih dieksplor lebih lanjut gitu. Apa? Misal pas yang scene si Bear kebangun malam-malam itu, si Nicky-nya tiba-tiba geraknya nggak masuk akal gitu kan, terus sembunyi di balik apa sambil megangi vas bunga kayak gitu, like iya sih creepy gitu, but I don't see the point of those scene gitu. Kayak I don't know, aku ngerasa kayak itu apa ya? Apa sih, aneh banget gitu. Iya, itu aneh banget dan ya oke sih, iya kayak creepy-nya iya oke. Tapi kayak apa ya, nggak, menurutku kayak doesn't add anything to the story kayak gitu. Kalau apakah itu cuma menunjukkan bahwa Nicky-nya creepy atau gimana gitu, tapi seandainya emang untuk menunjukkan bahwa dia jadi creepy, I mean hal-hal lain juga udah banyak gitu yang dia bikin apa memorial untuk si kucingnya yang mati atau masak si kucingnya, I mean that's creepy enough. Terus yang scene di malam itu menurutku kayak udah cukup dengan si Nicky apa yang berdiri di pojokan sambil ngeliatin Bear. Kayaknya itu sudah jauh lebih creepy dan juga jauh lebih apa ya, menggambarkan vibe-nya gitu loh. Yang mana Nicky kayak emang beneran obses banget sama Bear gitu. Kalau yang cuman apa tuh yang bunga itu kayak I don't understand. I don't understand why. Dia bilang mau mengenang itunya, kucingnya. No, yang malam-malam yang habis di pojokan itu. Iya, kayaknya dia bilang gitu. Oh gitu. Oke, ya I don't know, maybe I just didn't understand. Iya, tapi itu emang aneh sih. Terus yang bikin aku anxious dari beberapa scene itu, bener kamu sih editing yang kepotong-potong itu. Apa ya, yang menurut aku nggak masuk akal tapi itu bisa aku terima aja, itu adalah itu apa,
perubahan sikapnya Nicky yang itu kan selalu gitu nggak sih, kayak manic gitu, kayak awalnya dia kayak marah banget, bad mood, terus tiba-tiba oke, nurut aja gitu. Dia awalnya teriak-teriak, oke honey, kayak gitu, kayak itu nggak bisa, aku nggak bisa, kayak oke honey, oke aku ngikut aja, oke kita break up aja, kayak gitu. Jadi kayak tiba-tiba nurutin permintaannya si Bear. Tiba-tiba juga karena hal kecil kayak marah kayak gitu, dan suaranya yang teriak-teriak itu benar-benar kayak disturbing banget, and I believe itu menjadi sebuah distress buat si Bear itu gitu. Iya. Tapi apa ya, bagiku itu kayak masuk akal gitu ya. Soalnya itu kan bukan Nicky yang sebenarnya ya. Basically it's not the behavior of a normal human being gitu. Jadi kalau behaviornya nggak masuk akal buat kita ya, I guess make sense ya. Soalnya memang kayak Nicky-nya, tubuh Nicky yang di take over sama something else gitu kan, yang mana itu nggak dijelaskan, which is fine, nggak usah dijelaskan gitu. Iya gitu sih. Terus apa lagi ya? Endingnya sih yang awalnya aku kayak agak nggak serak gitu. Kasian banget Nicky nggak tahu apa-apa. Berarti kan apa ya? Physically Nicky yang nembak si temennya cowok yang satunya itu kan. Terus habis itu Nicky juga yang membunuh si Sarah yang mayatnya ada di situ. Terus si yang Bear itu ya emang bunuh diri, emang minum obat banyak banget itu ya. Jadi kayak Nicky yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba tersadar dalam kondisi mukanya penuh luka ya tubuhnya, ada mayat ketiga sahabatnya gitu. Dan nanti mungkin kalau diselidiki oleh pihak yang berwajib, dia yang bakal itu nggak sih, yang bakal dihukum nggak sih si Nicky? Iya. Gitu. Awalnya aku ngerasa kayak itu let's a bad taste in my mouth gitu. Tapi apa ya? Itu sih. After I learn, it was supposed to be a comedy. Okay deh. I can kind of accept that. Aku bisa menerima itu sih. Kayak I guess it's funny in a dark way. Ya, the ending itu jadi kayaknya ending beberapa penonton mungkin ya, termasuk aku, endingnya adalah kan itu sebenarnya goal dari Bear itu kan supaya menghilangkan wish-nya kan, mau di undo wish-nya gitu kan, dengan harapan Nicky is back to normal. Nah, itu juga harapan penonton, seakan-akan director tuh mau menggiring semoga Nicky is back to normal kayak gitu kan. Nah ternyata in the end yes, Nicky is back to normal kayak gitu. Tapi di sebelum itu tuh ada stage di mana kayak emang solusinya adalah commit suicide itu si Bear. Terus habis itu nggak jadi karena tiba-tiba nggak sengaja atau dengan sengaja Nicky yang kerasukan tadi itu tuh bikin wish supaya Bear itu suka sama dia or something, tapi itu disebutkan gitu loh, ditunjukkan hanya dari scene. It was like very surprising and shocking. Terus akhirnya sebenarnya it could be like a happy ending karena baik Nicky maupun Bear sama-sama obsessed to each other kayak gitu. Nah tapi karena udah terlanjur minum pil, akhirnya Bear-nya meninggal. Nicky back to normal. Itu harapan kita semua, tapi we did not expect that akan sacrifice siapa itu, si Bear. Tapi belum selesai di situ ceritanya. Jadi kayak I want it to be like longer, you know. I want it to be like well, tapi itu predictable sih. Mungkin Nicky masuk ke rumah sakit jiwa or something, and people are questioning. Nah, mungkin bakal ada film lain yang ini versi film lain ya. Bayangin aja bakal ada versi film lain yang plotnya dari awal sampai akhir itu adalah mencari tahu or connect the dots, the police, the detective, semuanya connect the dots, what's going on in that house kayak gitu. Yang nggak bisa dijelaskan secara logic kayak gitu. Mungkin nanti teman-temannya di interview karena kan pasti sempat pesta kan di rumahnya Ian itu. Sarah itu being weird dan semua accusation itu accusation itu semua ke arah Nicky. Ke arah Nicky kayak gitu. Tapi
Nikki denies gitu. Jadi mungkin kalau itu reverse like another movie, bakal cari tahu what's going on. It sounds fun. Yeah, Tapi I think apa ya? I think kalau terlalu dieksplor gitu, it kind of ruin it a little in my opinion. Iya. Soalnya, tapi habis itu baru film Obsession keluar. Gitu. Oh gitu ya, harusnya kayak prequel gitu. Iya. Oh, is it prequel namanya? Itu ya kayak yang waktu di sebelumnya gitu nggak sih? Oh, okay. Iya gitu. So overall, do you have friend or someone who would you like to watch? Like you would recommend this movie to someone? Not really. Any friend. Tapi itu aku punya pertanyaan buat kamu. Ada nggak sih itu pelajaran yang kamu ambil ada nggak dari film ini? Pelajaran? Iya seperti di tagline-nya sih, like don't wish. Oh itu ya. Oh ya, itu ya. Apa? Nggak tahu. Apa ya? Bentar. Kayak ada tagline-nya deh. Be careful what you wish for. Iya, be careful with what you wish for. I think that's the tagline. The moral value. Value apa ya? I don't. You know, something that makes me uncomfortable is like occasionally in some parts when Nikki is like being weird, it feels like I have experienced that a little. Just kidding, but it's like the most extreme version of what I experienced. Yeah. Like obsession. Jadi kayak apa? Misal si Nikki maksa si cowoknya bilang apa love you gitu kan. Terus kayak merasa nggak terima, kayaknya kak itu deh kamu nggak kamu sayang ke akunya nggak sebesar aku sayang kamu kayak gitu. Terus beda sih gitu. Maksudnya behaviornya mirip sama aku tapi nggak separah Nikki. Yeah. So I'm gonna ask you question, conditional sentence. What would you do if you were Bear? If I will. Yeah, but you loved May. Well, dari awal I was very uncomfortable watching it because Bear does things that I think was completely wrong. For example, like apa ya, nggak menyatakan perasaannya gitu kan. That's not what I did to you, right? Yeah. I expressed it even though you rejected me, and it was devastating. But you know, that's the right thing to do. He was not capable of doing that. Like aku gemes banget pas di mobil itu, like why are you so fucking coward gitu. First of all itu. Terus second of all kayak dari awal si temennya itu, sahabatnya itu yang ya in the surface kayak ngasih support ke Bear untuk melakukan itu, dia tuh kayak menghalang-halangi, right? For example kayak yang trivia night itu kayak dia maksa, janganlah, udah this is everything to me bla 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 kayak gitu kan. Terus habis itu dia bilang later jangan sekarang gitu. Ya kan, jadi kayak dia kelihatan bahwa ini nggak support sahabatnya gitu. Dan ternyata bener kan, si Ian sama si Nikki itu ternyata ada hubungan yang disembunyikan. Yeah, it's kind of surprising, you know, like. Yeah, I kind of expected that, like. He's very suspicious. Kayak dia nggak benar-benar kayak setengah hati gitu, kayak mensupport si Bear-nya itu. Mana dia kayak bohong sana bohong sini terus kan. Misalkan yang ketika Bear diundang itu bilangnya dia boys night, padahal ternyata semuanya diundang, termasuk yang cewek-cewek. Bahkan Sarah ngundang Nikki kayak gitu, dan lain sebagainya. Terus juga dia menggali tentang emang bener ayahnya si Nikki itu kena kanker gitu. Like that's weird. I thought it was like apa ya? Iya sih, kayak being supportive, kayak hati-hatiin, kayak red flag banget. Aku sempat merasa gitu sih ketika dia menjelaskan itu. Tapi kayak if I were in his position gitu, seandainya pun benar, aku pasti kalau di posisinya Ian tuh bakal curiga sih. Emang bener ayahnya itu kena kanker gitu. Tapi nggak mungkin aku kayak digging sampai nelpon rumah sakitnya gitu. Meskipun aku curiga, aku justru mungkin lebih it's better that I don't know about it. You know, I don't want to be the one who ruins their relationship. Gitu. Okay, good for them. Gak ada excuse untuk bisa deket dan itu tercapai kayak gitu. Tapi kayak that's not what he does. Dia menggali dan kayak emang
kesannya kayak emang try to ruin the relationship gitu. I thought intentionnya untuk protect iya sih, like Bear iya gitu. Sih. But if you were Bear, super coward. Oh yeah, first of all, what would you do? Would you kill like yourself or like? Well, if I'm super coward, then I don't kill myself, even though that's the right thing to do. Okay. Like, so what would you do? I cannot put myself in Bear's position because I'm sorry to say, like I don't think I don't know. I cannot relate to somebody who is that coward. I mean, a situation where like your loved one. In her situation. Okay. First of all, I wouldn't use that thing. Okay, I would just tell her straight up. That's way easier than killing myself. Okay. Tapi kalau memang sudah terjebak dalam itu, I don't know, and if I have the power to kill myself because like I'm Muslim, blah 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 blah, and but let's say, I don't know, what he does is make sense for his personality. Okay. But yeah, it's okay. It's not what I am going to do if I were in his position, but I think the right thing for him to do is just to kill himself, like from the beginning. If he does, I mean, it's for love. Yeah. Like if you do love Nikki instead of just taking advantage of her obsession, harusnya itu dong gentle dong. Maksudnya kalau I don't know, biasanya yang dilihat di film kan kayak gitu, like demi cinta gitu, kayak rela mati dan sebagainya kan gitu kan. Tapi yang bikin aku agak aneh itu adalah ada part yang dimana awal-awal obsession itu, awal-awal Nikki is being obsessed, itu seakan itu kan something wrong dan semua teman-temannya tuh udah notice itu kayak gitu. Tapi si Bear tuh masih belain Nikki kayak on his. I think Bear itu sudah notice dari awal, dia tahu something is wrong with Nikki. It's just that dia nggak mau melepas. Iya. Coward. That's why like he is too coward, too cowardly. Gitu. Jadi instead of like doing the right thing, like facing the problem head on, dia kayak holding on to something that is not real. Gitu. Doesn't want to lose it. Jadi kayak I don't feel bad for him at all, the fact that he died. I mean, like he freaking deserve it. Yang kasihan Nikki sih. Iya. In my opinion. Sih. Ya meskipun dia sendiri juga itu kind of fucked up karena itu sih. Ya I don't know, maybe like hooking up with Ian and so on. Sebenarnya yang paling kasihan Sarah sih. Iya, aku juga. At least kalau dari yang diceritakan di film itu kayak dia yang paling innocent di antara mereka semua. Iya sih, that's right. And I know the letter from the university. Aku tahu itu bakal keterima sih. Ini pasti keterima deh. Terus habis itu bakal crazy Bear-nya. Yeah, that was like the most disturbing scene I've ever watched. Like emang nggak pernah nonton film yang kayak kekerasan gitu sih, atau kayak semacam film Saw kayak gitu. Really? Mutilation, I don't like that kind of movie. Tapi kayak yang kemarin tuh benar-benar kayak very disturbing. Kayak aku nggak bisa move on dari scene itu, serem banget. Kayak gitu. Right. Padahal kamu suka horor ya? Biasanya tutup mata aja kalau ada. Iya sih, bisa tutup mata. Tapi ini tuh kayak lebih serem daripada horor yang ada ghost. Ya, karena ini tuh kayak human, they can kill people kayak gitu. And it's so scary. And you know what? This kind of obsessions itu bisa aja ada di real life tanpa harus make a wish to do that kind of thing, It's like kayak Saseng yang di Korea, kayak apa tuh namanya, obsessed dengan idolnya. Terus habis itu kayak ya gitulah, those kind of obsessions is like naudzubillah ya kan. Right. So how would you score the movie? Aku tuh habis itu pusing, tau gak sih, keluar itu kayak aduh muka aku gimana ini kok diliatin orang kayak gitu pas keluar dari cinema.
So I was like, I think the first time I finished watching it, like I would give it a score of 7 because I didn't really appreciate the ending. Kayak kasihan banget sih Nikki. Kalau yang Sarah ya udah lah ya, dia udah tenang di alamnya, hopefully, meskipun it was so unfair that she died. Tapi ketika it was supposed to be a horror comedy, oh yeah, I guess makes sense. It's kind of funny, like in a dark way. That in the end Nikki kayak terjebak itu crime that like a really horrendous crime that she didn't remember committing because it wasn't her. So yeah, I guess it's kind of funny. So the rate? I think I would After rate it like closer to 8, maybe like 7.9 or something, or 8, maybe even 8. Like yeah, it was pretty good. Especially the ending is like apa ya? There are twist upon twist upon twist. I didn't expect it, you know. Exactly. It was entertaining, you know, those feelings. Yeah, I would rate like 8, I guess. But I still don't really enjoy horror comedy. Masih gak bisa. Gak bisa. Aku bahkan ada satu horror comedy yang main Emma Roberts. Apa ya judulnya ya? Pokoknya di film itu tuh ada bawahan-bawahannya Chanel 1, Chanel 2, Chanel 3. I don't see it funny. Okay. Kayak nggak lucu kayak gitu. Kayak I guess it's maybe it's because like how my family raised me. Iya ya, bisa jadi sih. Kayak I don't enjoy horror comedy. Okay. Well, is that the end of our podcast this time? Yes, that's right. Okay. Thank you so much, Mom Sa,